Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel Kang Mus Repair. Kali ini kita masuk pasien ini Redmi 8A Pro kalau nggak salah ya. Kita coba cek tentang ponsel. Oke, bener Redmi 8A Pro. Ini untuk kondisinya, untuk kasusnya dia sinyalnya hilang guys, atau sinyal silang ya. Jadi perlu diketahui untuk sinyal silang itu bisa dari software atau bisa dari hardware ya. Jadi di sini ini ada kartunya, untuk kartunya ini Tri ya, saya pasang kartu Tri. Sinyalnya untuk sinyal batangnya nggak ada, apalagi sinyal internetnya. Hehe. Jadi ini cuma sinyal batang dia X. Nah, untuk pengecekan di software biasanya saya menggunakan kode ya. Bentar, ini kita cari dialnya, oke. Di sini kita ketikkan bintang pagar 4636 pagar bintang. Jadi sebelum eksekusi hardware itu biasanya saya sering mengecek untuk softwarenya dulu. Di sini untuk informasi telepon untuk radionya dia mati, udah saya pastikan ini di hardware guys. Jadi kita nggak perlu cek email. Oke, untuk memastikannya langsung kita cek lagi di pengaturan. Kita cari untuk jaringan manual ya. Jadi semisal nanti jaringan manual dia ketemu, ada kemungkinan di IC Corvo-nya. Cuman kalau nggak ketemu bisa dari WTR, bisa dari Corvo-nya guys. Oke, kita coba untuk menelusuri jaringan manual. Jadi sebelum eksekusi itu semuanya ada analisanya ya. Nah, di sini untuk jaringan manualnya dia nggak ketemu. Di sini saya curiga di IC Corvo-nya guys. Cuma untuk Redmi 8A itu dia pakai WTR 2965 dan Corvo-nya itu dia rawan itu ya, rawan bad connect. Sebenarnya nggak rusak, cuman bad connect. Bad connect itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya nyambung tapi tidak nyambung. Biasanya karena panas guys. Jadi kalau untuk tipe WTR 2965 itu kalau pakai Corvo biasanya yang kalah di IC Corvo-nya. Oke, langsung saja untuk pengecekannya kita bongkar HP-nya ya. Di sini untuk pembongkaran kita lepas back casing dulu, dan saya sendiri lebih suka menggunakan kuku guys. Jadi sebenarnya ada toolnya, ada alatnya untuk buka. Cuman kalau saya lebih suka menggunakan kuku soalnya lebih simple dan toolnya gratis. Jadi ini enaknya kayak gitu. Nah, di sini masih segel HP-nya. Untuk segelnya nggak usah kita rusak, nanti kita balikin lagi supaya tetap segel meskipun sudah kita eksekusi guys. Ini segel udah saya lepas dan langsung kita buka bautnya. Jadi buat teman-teman untuk proses pembukaan baut saya rasa udah pada tahu, jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Yang jelas untuk pembukaan baut itu dia lawan arah dari jarum jam. Kalau jarum jam ke kanan, untuk pembukaan baut itu lawan arah jadi ke kiri, jadi kayak gitu. Untuk penguncinya dia searah dengan arah jarum jam, jadi jangan salah ya, soalnya nanti kalau salah itu bikin dol guys. Jadi kalau dol nanti punya PR lagi, kita benerin baut lagi. Jadi kayak gitu ya, saya sarankan hati-hati. Kalau baut udah terlepas semua, untuk covernya kita lepas, dan jangan lupa baterai kita lepas duluan. Fungsinya supaya arus listrik yang di mesin itu dia terputus semua. Takutnya nanti kalau ada arus listrik terus karena kita kadang menggunakan benda logam kayak pinset kayak gini, dia jalur plusnya ketemu ground itu ngetrip guys. Kalau ngetrip itu bahasanya apa ya? Konslet, jadi intinya kayak gitu. Jadi di semua pembongkaran HP saya sarankan melepas baterai dulu. Jadi harus sebelum eksekusi yang lain-lain. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gini kita lepas soket kamera, kita lepas baterainya udah aman guys. Selanjutnya karena bermasalah di mesin kita lepas mesinnya dan yang lainnya kita taruh di tempat yang aman. Nah, di sini insya Allah tempat Corvo-nya ada di sini guys. Karena saya sendiri untuk Redmi 8A Pro ini sering mengerjakan, jadi insya Allah hafal. Langsung saja kita buka kalengnya. Kita coba tidak mengganti IC-nya karena biasanya itu ke bad connect ya. Jadi saya sering menemui ini cuman bad connect, jadi cuman kita rehot, setelah itu kasih pendingin IC guys. Kita buka. Untuk proses pembukaan kalengnya saya menggunakan blower ya. Sebenarnya banyak metode pembukaan kaleng. Jadi teman-teman kalau belum punya blower bisa menggunakan capit kuku. Bisa juga menggunakan tang potong. Cuman kalau itu ngerusak semua. Cuman untuk kaleng nggak masalah sih sebenarnya, tanpa kaleng pun dia tetap bisa nyala. Cuman fungsinya kaleng sendiri dia dibikin ada fungsinya ya. Jadi karena di Corvo ini panas,
Nanti kita cek kalengnya, biasanya kalengnya juga bekas gosong, jadi kayak gitu. Jadi kalau saya metode saya pengerjaan yang di video ini ya, metodenya kalengnya kita tutup, kita manfaatkan tambah pendingin IC. Jadi kalengnya nanti fungsinya untuk mendinginkan IC Corvo ini, guys. Dan di sini karena saya curiga bad connect, tidak saya ganti, cuman saya rehot. Jadi saya rehot itu dipanasin supaya timahnya itu kembali nyambung, guys. Intinya kayak gitu. Karena bad connect itu timahnya biasanya retak. Jadi karena retak dia nggak connect. Jadi kita panasin, kita cairkan lagi timahnya supaya nyambung kembali. Setelah itu nanti kita kasih pendingin IC. Untuk proses pembloweran atau pencairan timah ini ya, teman-teman ini bisa menggunakan metode kira-kira logis sih. Kalau saya sebenarnya teknik saya goyang aja IC-nya. Kalau udah goyang saya pastikan dia sudah cair, guys. Nah, untuk yang saya maksud cooling pad atau pendingin IC-nya kayak gini, guys. Jadi ini adalah pendingin IC dan nanti saya sambungkan ke kalengnya IC tadi. Jadi kita potong sesuai dengan ukuran IC-nya. Setelah itu kita tempelkan aja, guys. Kalau dirasa udah tempel, kita pasang lagi kalengnya. Jadi usahakan untuk posisi pendingin IC sama kaleng itu nyambung ya. Karena fungsinya dari panas IC itu, di pendingin IC itu fungsinya untuk menyalurkan panas ke kaleng. Jadi kalengnya itu buat pendingin. Nah, perhatikan di sini, untuk kalengnya dia gosong, guys. Jadi karena kaleng gosong itu udah karena overheat ya, atau panas di IC-nya, sampai kalengnya aja dia gosong. Oke, selanjutnya kita pasang. Untuk proses pemasangan kaleng tetap seperti pembukaan tadi, kita panasin dengan blower juga. Karena dia untuk penguncinya itu pakai timah. Jadi timah kalau dicairkan nanti kalau udah dingin dia keras ya. Intinya kayak gitu. Kita dinginkan dulu sebelum kita pasang. Di sini saya mendinginkan cuman menggunakan kipas mainan ini. Ini kipas mainan anak saya, guys. Jadi harga sekitar 15 kalau nggak 20 ribuan. Jadi saya manfaatkan untuk mendinginkan mesin setelah kita blower. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan di komentar ya. Kalau mau prosesnya tidak mau repot atau butuh jasa kita, bisa menggunakan jasa kita, silahkan hubungin nomor WhatsApp admin, nanti saya sertakan di deskripsi. Oke, kita pindah ke meja perakitan. Di sini untuk mesinnya udah kita eksekusi dan akan kita coba. Kita coba untuk pasang ke LCD-nya ya. Untuk baterai saya sarankan proses pemasangannya paling akhir. Karena kalau tadi proses pembongkaran itu baterai paling duluan, untuk proses pemasangan paling akhir. Jadi logikanya buat teman-teman supaya tahu. Jadi kenapa dipasang paling akhir? Karena supaya tidak ada tegangan waktu kita lepas bongkar pasang soket-soket. Karena untuk soket-soket itu pasti ada plus minusnya, guys. Jadi kayak gitu. Oke, kita coba, kita tunggu sampai dia masuk ke menu. Oke, ini udah masuk menu, kita coba cek untuk sinyalnya. Untuk sinyal udah kedeteksi ya. Ini sinyalnya udah ada jaringan. Kita nyalakan data selulernya dan di data seluler dia sudah muncul, cuman ada masalah lagi. Sinyal batangnya dia tidak full, guys, atau kurang, harusnya full sih karena di tempat kita untuk jaringan tri itu udah full. Berarti ini masih ada masalah. Masalahnya di mana? Ikutin terus video ini, jangan di-skip-skip ya. Jadi karena ada sesuatu, biasanya untuk video-video saya khususnya di perbaikan handphone atau di servis HP itu ada ilmu yang saya selipkan di videonya. Jadi buat teman-teman kalau skip-skip atau lihat dilompat-lompatin, udah dipastikan cuman bisa melihat aja tanpa dapat menyerap ilmunya. Jadi kayak gitu ya. Khususnya di ini tadi untuk sinyal lemah itu sebenarnya masalahnya ada di covernya, guys, karena covernya kita belum pasang, karena di cover itu ada antenanya. Jadi intinya kayak gitu. Kita coba buktikan, kita pasang semua kameranya sekalian ya. Nanti semisal udah oke, karena saya udah 100% berarti saya cuma di cover aja. Jadi kita pasang sekalian, kita baut sekalian, kita rakit, nanti kita coba. Kalau masih belum full berarti ya kita bongkar lagi. Tapi insya Allah sih kalau analisa saya di situ. Karena untuk
proses antenanya itu dia adalah untuk penerimaan sinyal. Jadi fungsinya kalau nggak ada covernya ya nggak ada yang menerima, jadi biasanya sinyalnya lemah kayak gitu guys. Di sini kita pasang, kita baut ulang, jadi bautnya kita kembalikan semua ya. Sekalian segelnya nanti kita kembalikan supaya HP ini tetap segel meskipun sudah dieksekusi. Biasanya kayak gitu kalau di tempat kita, kalau segelnya bisa diselamatkan. Beberapa segel, khususnya segel Samsung yang hologram, itu kita sering gagal untuk melepasnya untuk tanpa merusak segelnya guys. Soalnya dia kalau untuk HP-HP yang lama, khususnya untuk tahun 2015 ke bawah, itu dia segelnya masih hologram, itu susah untuk dimanipulasi. Cuman untuk selain Samsung yang hologram itu insya Allah bisa kita manipulasi untuk segel pabriknya ya. Jadi meskipun HP kita bongkar-bongkar, segelnya kita kembalikan utuh. Jadi buat teman-teman kalau mau klaim garansi ke service center masih bisa karena buktinya masih segel. Oke, kita baut semua. Saya sarankan untuk proses pembautannya itu celong-celing kalau bahasa Jawa. Cuman bahasa Indonesia itu intinya lompat-lompat, jangan urutan. Soalnya nanti kalau berurutan itu dia untuk covernya itu belum tertutup sempurna tapi udah kenceng guys. Udah kencang bautnya, maksudnya kayak gitu. Oke, di sini untuk segelnya kita kembalikan, kita tambahin segel counter kita ya untuk garansi. Jadi semua proses perbaikan di tempat kita itu ada garansinya. Jadi biasanya kita segel juga. Nanti selama segel masih utuh atau nggak ada proses perusakan segel, intinya nggak ada dibuka paksa, berarti masuk garansi kita, intinya kayak gitu guys. Oke, kita coba masukkan SIM-nya. Untuk covernya kita tutup, pastikan tertutup sempurna ya. Kita cek ulang, kalau udah tertutup sempurna baru kita nyalakan HP-nya. Dan semoga aja untuk sinyalnya bisa full. Tadi untuk kasusnya sebelum kita pasang cover, kita aktifkan datanya, dia sinyal batangnya langsung ngedrop guys. Kita coba untuk setelah dipasang cover, kita buktiin ya. Kalau prediksi saya sih down ini, cuman ya nggak tahu karena saya sendiri juga belum ngerti untuk masa depannya, jadi kayak gitu. Kita coba cek guys. Di sini untuk sinyal batang oke, kita coba aktifkan datanya. Dan seperti yang teman-teman lihat untuk data aktif dia sinyalnya juga oke ya, sinyalnya udah full. Jadi artinya masalah selesai. Cuman karena ini SIM-nya cuma satu, coba kita pindahin ke SIM 1. Jadi kalau ada SIM 2 sih langsung aja dimasukin semua ya, karena SIM-nya untuk SIM pengetesan kita cuma tinggal satu. Jadi kita pindah di depan, ini belakang udah kita pindah. Kita coba cek lagi untuk sinyalnya, untuk sinyal batang full tanpa data aktif. Kita coba aktifkan datanya. Dan alhamdulillah sinyal normal, artinya kasus ditutup atau selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.